Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan salam ta'zim kepada unsur pemerintahan Desa Relak Kembahang 1 yang sempat hadir pada malam hari ini. Hadir di tengah kita Pak Dr. Andes Haji Umar Mazhari SP. Nah, lengkap ya. Ada Haji sesepuh hadir di tengah kita. Wakil Kepala Madrasah Sanawiyah, Wakil Kepala 3 Madrasah Sanawiyah Ustaz Haji Darsi Ahmadan, Wakil Kepala 1 Madrasah Aliyah Al-Istifatiyah 2 Ustaz Yusuf. Hadir Ketua Basnas Kabupaten Ogan Kompleks Ilir Ustaz Edison. Hadir Dr. Zaimuddin. Hadir Ustaz Mustafa yang tadinya Yasin, Sekretaris MUI Kabupaten Ogan Ilir. Hadir Ketua MUI Kecamatan Pemulutan Ilir. Pak. Pemulutan ya itu Ilir. Iya, masih dulu kejadian yang ini kan ya. Pak Nujabah, Dr. Andes Haji Nujabah Abdullah. Hadir Ustaz Haji Femi Abdi Karyanto FC. Nah, hadir di pinggir dia. Yayasan apa? Ustaz Abdi. Oh, ada Ketua Yayasan Islam Al-Istifatiyah Ustaz Haji Joni Rusli dan Turi Kebocor Ustaz Joni. Wakil Mudir Pondok Pesantren Al-Istifatiyah. Masih ada tempat untuk orang 3 ini. Nah, kamu tuh orang 2 lah. Lah cukup aja sini malam. Mas, buat kalau gitu berdua ini. Rokok. Aku dengan baik. 10 menit, ya. Tadi Pak Jabat tahlil pendek. Sebenarnya kalau Ustaz Mustafa tadi baca Yasin pendek ada juga. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Ya makan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, para penghadir, mohon maaf tidak bisa kami sapa, kami sebutkan satu persatu. Apa nak saya sebutkannya? Salah ya. Malam hari ini kita hadir di rumah duka ini dalam rangka memperingati 7 hari meninggalnya orang tua kita, Romina binti Awal. Mati ini adalah sesuatu yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati. Tinggal nunggu waktu. Almarhumah ini meninggal alhamdulillah dalam usia yang cukup panjang. Berapa tahun? 84 tahun. Masya Allah. 84 tahun ini panjang. Ada yang sebelum 80 ya mati. Is dead. Ada yang sebelum 70 lah lagi. Ada yang belum 60 mati. Ada yang belum 50 lalu. Ada yang belum 30 mati. Ada yang belum 10 mati. Ada yang belum sebulan mati. Ada yang belum lahir mati.
Nah, alhamdulillah kita pada malam hari ini, tubuh pada malam hari ini diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir bertakziah di rumah duka ini. Para penghadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang kalau ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang sabar, insya Allah. Ahli musibah adalah orang-orang yang sabar, yang memahami bahwa kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini aku cuma nak nunjuk wabasyir tadi ya, nunjuk kabar gembira tadi. Pertama kabar gembira yang nak tunjukkan, yang nak tunjuk tahu bahwa setelah orang meninggal dunia, memang dia tidak bisa lagi beribadah secara langsung. Orang mati itu tidak ada lagi semayang. Takut ular itu. Jadi tiba-tiba di belakang, ada mamang ini, mati mamang ini, masih semayang, nah takut ular ini tubuh. Secara langsung, secara fisik tidak bisa lagi beribadah, tetapi bukan berarti catatan itu ditutup. Bukan berarti buku itu ditutup ketika kita meninggal, tapi amal-amal kita akan tetap bisa bertambah. Yang nambah bukan kita secara langsung, yang nambah adalah amal-amal kita selama kita hidup di dunia. Itulah yang disebut dengan amal jariah. Amal jariah. Jadi apa kita melakukan amal jariah di dunia ini, ketika kita mati pun amal jariah itu pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah mati. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita ajarkan kepada seseorang, ketika dia manfaatkan, dia pakai ilmu itu, maka itu juga jariah, itu juga akan mengalir amalnya walaupun kita sudah meninggal dunia, tetap akan mengalir. Anak yang soleh, anak yang solehah, yang mendoakan kedua orang tuanya, kata Rasul, itu juga akan menjadikan bukti-bukti tambahan amal kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Nah, jadi kabar gembira pertama ini, kalau rasa nak nambah terus amal, mumpung kita masih hidup, mumpung tubuh masih hidup di dunia ini, lakukan amal jariah, lakukan, ajarkan ilmu, kemudian didik anak-anak untuk menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Satu itu. Yang kedua, kabar gembira yang akan saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghitung seluruh umur hidup kita ini. 84 tahun. Tidak berarti 84 tahun itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi ada sisi-sisi, ada saat-saat di mana malaikat mengangkat penanya, tidak mencatat amal, tidak mencatat apa yang kita lakukan. Rufi'atil aqlam wa ansalah. Ada tujuh tempat di mana malaikat tidak mencatat. Yang pertama, nah ini terbut sudah kali yang pertama ini. Anis rofi hatta yahtalima. Dari budak kecil, budak rupek sampai dia yahtali, balik. Lalu dah kali terbut. Yang pucuk ni lah balik kali. Itu 15 tahun. Artinya kalau umur kita 84 tahun, dikurang 15 tahun. Berapa lah itu? 69. 76 aja Peri. Matematik kecil ini waktu sekolah. Abang. Kurang 15 tahun. Jatah dari pertanyaan itu lah bebas. Pengaji 15 tahun. Yang kedua, kata Rasul, malaikat itu tidak mencatat aninna ini hatta yastalifirah.
Orang tidur sampai dia jaga. Itu tidak dicatat. Toko ini nak maling, nak berjudi, nak minum, nak ngocok orang, nak bunuh orang, asal kita tidur, tidak ada apa-apa. Betul? Tidak dicatat dosa, asal tidur. Nah, Bapak Ibu, umur kita ini, separuh umur kita ini tidur. Separuh umur kita ini tidur kita pakai. Kalau dari 84 tadi tinggal 71, separuh dari 71 berapa banyak? 35,5 tahun dipakai tidur. Artinya tidak dicatat itu, tidak dihitung oleh Allah. Nah, tinggal 35,5 inilah yang akan kita bertanggungjawabkan. Jadi banyak-banyak tidur baik. Nah, sedikit boleh mimpi. Nah, bangun tidur ada mimpi. Nah, lajulah itu. Itulah benar lagi orang-orang tubuh zaman dengan Pak Jabah. Ketemu tegawi lemah tidur. Lemah tidur tegawi. Artinya benar ketika kita tidur tidak ada dosa yang kita lakukan. Malaikat ngangkat pena, tidak nyatat. Nak kentut besar para mambu, tidak ada dosa. Kalau kita tidur. Nah, tapi hati-hati perkara tidur ini. Bahwa Allah itu ya tawakkal anfusa hina mautiha. Allah itu mewafatkan seseorang itu ketika dia mati. Itu wafat yang sesungguhnya. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan Allah itu memegang jiwa seseorang, mewafatkan seseorang yang belum mati itu kapan? Fi manamiha. Ketika dia tidur. Artinya kita tidur itu mati. Tiap hari mati. Hati-hati. Serba salah jadi. Banyak tidur tadi bagus, sebab lepas dari dosa. Kalau tidur banyak tidur ngeri-ngeri mulu. Ada, kalau tak bangun lagi, tak tunjukkan Allah lagi loh. Nah, tak tunjukkan Allah lagi nyawa. Selesai gitu. Ada. Sebab perkara mata ini bapak-bapak, ibu-ibu, masya Allah, rahasia Allah nian perkara mata ini. Ada yang baru mata tidur, baru kemarin tidur pas dibangunkan oleh bininya. Saya tak pernah mulai. Aku beberapa bulan yang lalu kayak aku acara ada kancil lakinya mata. Sehat nak pergi ke pasar naik ojek. Apa naik ojek? Merat. Mata. Nah, boleh gak wih tukang ojek? Boleh gak wih tukang ojek itu? Apa dibawa gaul ke dokter? Jantung. Gagal jantung. Ya boleh mati, jantung tak tetap nih. Tapi kematian itu selalu ada sebab. Jangan takut ini kamu. Apa nak mati selalu ada sebab. Pasti ada sebab. Kalau nak mati pasti. Gagal jantung tadi paling merah ya. Apa nanti sebab? Nah, di dokter gagal jantung. Iya dia mati. Gagal lihat jantung. Mulai mati jantung masih bertak. Oh, mati. Nah itu dua, lah kita jalan gawe dari kecil sampai kita balik kita bola sudah, kemudian tidur gawe toko. Nah yang ketiga masih ada peluang. Tinggal 35,5 tahun tadi masih ada peluang. Nah menggalak lajulah kamu. Anil majnuni hatta yakilah, pena diangkat dari orang gila sampai dewasa. Nah, menggalak kira-kira bakal melakukan dosa tapi tidak dicatat sebagai dosa oleh malaikat. Nah, yang ketiga ini peluang. Lajulah menggalak. Ya lokah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita mati proses kematian itu jelas. Ketika kita mati bukan berarti akhir dari segala-galanya, tapi ketahuilah kematian itu sesungguhnya awal untuk menuju alam yang kekal dan abadi. Dunia sementara,
Kita hidup ini sebentar, tidak lama. Kita ini dari kecil besar, tua, berbini, berlaki kalau dia betina, beranak kalau dia ada beranak, bercucung kalau dia ada bagian, sampai bercicit kalau dia sampai tua. Mata ada. Ada yang sampai berbini lah mata. Ada yang sampai bercucung lah mata. Banyak yang tidak sampai besar mata. Ini perkara kematian, Bapak Ibu. Adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kematian ini awal dari kehidupan yang kekal dan abadi. Kita itu ada di alam barzakh, kita ini ada di alam kubur dalam waktu yang lama. Alam arwah tidak bisa terdeteksi berapa lama. Kemudian kita berpindah ke alam rahim. Alam rahim pajak dideteksi 9 bulan 10 hari. Normal. Ada yang nggak sampai 9 bulan di alam rahim tadi berpol keluar. Ada yang lebih. Cuman kisaran normal itu 9 bulan 10 hari. Alam dunia ini kata Rasul, umur umat itu kisarannya 60-80 cuman. 60-80. Apa 60 pensiun? Nah, banyak banget pensiun, pensiun itu apa 60. Itu artinya dianggap tidak produktif lagi. Mulai sekilan segala gemetara, rasa murah lah. Itu apa 60, 70, 80. Ya, itu tadi. Menggebu motor, kemudian jadi apa itu? Ngesot tuh jalan tadi. Cuman masih ngomong nak gagah. Masih nak gagah ngomong yang itu. Melawan masih. Masya Allahnya manusia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam barzakh ini lama alam barzakh ini. Alam dunia tadi 60-80 paling kisarannya. Alam barzakh ketika kita meninggal berapa tahun itu? Tidak tahu, wallahu a'lam. Sampai kiamat baru alam barzakh ini berhenti. Nyek tubuh dulu, mati lalamu sampai ini masih dalam kubur itulah. Belum keluar ya. Lama artinya. Kita mati hari ini belum tentu 100 tahun, 200 tahun yang akan datang kiamat. Belum tentu. Dulu ada Mama Loren mengatakan kiamat tahun 2012. Lama lewat 2012. Belum kiamat. Nempelnya dia mati. Galaknya manusia ini macam-macam. Dokter melarang tubuh merokok banyak Pak. Sebab bahaya di jantung. Rupanya minum mati dokter yang melarang itu. Tubuh mati wudhu. Rahasia Allah. Bapak Ibu, kematian ini dan bahwa alam barzakh ini lama, maka perlu banyak membawa bekal. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Mudah-mudahan almarhumah ini insya Allah siap dengan bekal yang banyak, amal-amal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak beliau insya Allah anak-anak yang soleh-solehah yang senantiasa mendoakan beliau, sehingga tidak ada alasan lagi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak memasukkan beliau sebagai ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.